la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bini sepuh yang sangat saya muliakan, terima kasih jazakumullah katsira. Pada pagi hari ini saya mendapatkan dawuh dari pengurus IBHI untuk matur teman-teman panjenengan semuanya dan bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pesan khusus dari panitia untuk menyampaikan sesuatu, tetapi karena ini adalah jemaah haji, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peran haji di dalam perubahan positif dan melakukan perbaikan di negeri Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat perkembangan kondisi kaum muslimin di Indonesia adalah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Banyak orang yang terkapar ketika tergoda dengan dunia, lupa dirinya, lupa akidahnya, lupa imannya. Salah satu contoh adalah apa yang diungkapkan oleh para pembesar negeri ini yang masih peduli dengan Indonesia. Bapak Kiflan Zain, Menteri Pertahanan, yang mengkhawatirkan adanya fenomena bangkitnya PKI di Indonesia dengan memberikan berbagai macam bukti kalau PKI bangkit. Sampai-sampai Panglima TNI menyebutkan ada 5.000 pucuk senjata diselundupkan atau diimpor secara ilegal. Kira-kira bisa dipercaya nggak Bapak Ibu ucapannya Bapak Panglima TNI? Kan perlu kita percaya. Kalau nggak percaya dengan Panglima TNI, percaya siapa? Dan masalah bukan masalah sederhana. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada selundupan 2 kontainer senjata. Saya sampaikan ini di IPHI atau apa, di kelompok jemaah bimbingan haji mandiri di Masjid Istiqlal. Kok ya lucu ya, selundupan 2 kontainer senjata, cuma diumumkan adanya selundupan, tapi penanganannya kok tidak ya. Ada apa negeri ini? Ternyata dijawab oleh salah seorang jemaah yang pangkatnya kolonel, saya ustadz yang nangani. Artinya saya yang mengetahui itu. Tapi ternyata sampai detik ini tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, fenomena kedua, ketika di ILC ternyata banyak juga yang bela PKI dengan mengatakan gak usahlah dipermasalahkan, PKI gak ada. Dan ada yang ngomong di PKI orang-orang PKI kuwi
ya nono gebuken. Ini ngomong tanpa pikiran, tanpa apa ini. Wong jelas di televisi diwawancarai mengatakan saya anak PKI, bangga anak PKI, bukunya juga tersebar, saya punya pengikut 20 juta, siap memenangkan PKI, tiba-tiba ngomong orang-orang PKI ini. Dan yang sepuh-sepuh usianya juga bela, nggak usah dibicarakan PKI. Sementara resmi di LBH mereka melakukan simposium untuk mengatakan bahwa PKI itu tidak salah. Dan ternyata ada usulan setelah gerah mau ada nonton bareng G30 SPKI, itu bikin usrek nonton film itu. Usrek dengan siapa? Usrek dengan PKI, wajib. Masa dengan PKI agama nggak ada, Tuhan nggak ada, mau damai dengan mereka, sementara mereka nyebelin kita. Bapak Ibu, real ada. Ini bahaya. Leres boten Pak. Leres boten Bu. Pembelaan terdahulunya kaum muslimin seluruh raya berusaha untuk kumpul bareng doa bersama, itu pun dihalang-halangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fenomena kedua, dipertemukan kalau di luar negeri ada apa ya, plakat apa itu, yang kalau mengkonsumsi langsung jadi zombie ya. Dan ternyata di seluruh Indonesia, bahkan kemarin di Pekalongan kemarin ditemukan PCC, paracetamol apa itu benar-benar orang jadi gila, jutaan ditemukan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati, kita perlu tahu realita ini, perlu tahu Pak. Realita ini perlu tahu, kemudian kita bertanya apa peran kita sebagai jemaah haji. Berikutnya Bapak Ibu, revolusi mental didengung-dengungkan. Saya ingin tahu revolusi mental itu dengan tahfidz Quran atau dengan membaca sirah Nabi. Revolusi mental itu lah kok 17 Agustusan sampai muncul kepemurkaan, pemerintah mengundang artis Korea yang telanjang untuk dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Dan terus ini ketemu gerak performa, hubungan antara kemerdekaan dengan artis telanjang. Berikutnya ada syukuran tasyakuran salah satu komisaris bank Islam ternama di Indonesia dengan judul acaranya launching buku peringatan kelahiran yang ke-85 tahun atau berapa. Anwar Nasution bukan ekonom biasa. Di akhir acara itu ada tari telanjang perut. Wakil Presiden ada, kemudian Menteri ada, dan tidak ada pengingkaran. Ngapunten kalau saya bicara tentang kerusakan Indonesia terlalu habis pasti. Tapi kita ingin katakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu ada yang menjawab. Untuk itu sangat senang saya tadi mendengar surat Shad dibaca 45-46. Allah mengatakan Bapak Ibu, yang bisa menjawab kondisi sekarang adalah orang yang bisa meneladani apa yang Allah katakan dalam surat Shad yang tadi dibaca, nyampunten. Wadkur
ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingat, baca, sebut, sampaikan Nabi Muhammad kepada semua manusia, hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Allah kasih gelar ulil aidi, orang yang memiliki kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan ideologi, kekuatan akidah. Wal absar, punya pandangan tajam. Pandangan tajam terhadap surga dan neraka. Pandangan tajam terhadap hakikat kehidupan. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami kasih hadiah khusus bagi mereka. Bikhalisatin, dengan suatu kekhususan, hadiah khusus. Apa? Zikrad dar, ingat kampung akhirat. Zikrad dar, ingat kampung akhirat. Wa innahum, dan sungguh mereka laminal mustafainal akhyar, mereka adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik. Ini keteladanan kita Bapak Ibu. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nyun ngapunten, kita semuanya ini asalnya dari surga. Dulu kita diciptakan oleh Allah di surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengambil dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam seluruh keturunannya untuk dipersaksikan, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan iya, dan kita akan kembali ke tempat asalnya. Kalau kenal akhirat, kalau kenal surga, kalau kenal Allah. Tapi ketika lupa Allah, tidak menggunakan syariat Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nabi Adam itu sudah wa'allamal Adam al-asma'a kullah, semua ilmu dikuasai. Tetapi ketika turun ke dunia supaya kembali ke surga, Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kalian dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan turun kepada engkau petunjukku. Faman ittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Bapak Ibu yang punten, zaman sekarang PKI itu jelas bobroknya, sangat kejam. Lagu genjer-genjer itu maksudnya nanti mayat orang Islam itu dijejer-jejer untuk disembelihin. Sebagaimana kata Pak Muhammad Abdul Aziz sekali yang kemarin kita ketemu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang kok kemudian dengan PKI bisa akrab, nanti bahkan Syiah dibela mati-matian, liberal dibela mati-matian, ulama dituduh selingkuh, dikasih gambar rekayasa datangnya dari Amerika. Seorang ulama hanya bicara tentang bahaya PKI, ada yang lamlir walaupun nggak berdasar, ya, ditahan langsung. Setelah proses pengadilan ternyata nggak terbukti, baru keluar tangkap lagi karena ada laporan yang nggak jelas. Bapak Ibu yang diberkahi, kenapa? Karena banyak kita lupa akhirat, lupa mati. Kalau orang sudah lupa akhirat, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau orang sudah lupa akhirat, lupa Allah,
dengan duit dikit pun terkapar. Kalau dalam Al-Quranul Karim, hatta ulama kalau sudah lupa akhirat, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Bacakan kepada mereka tentang orang-orang yang kami berikan kepahaman terhadap ayat-ayat kami, ulama, tapi yang pasti diri dari yang dipahami, mengikuti setan tenggelam dalam dunia, maka perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Mohon maaf, PKI sudah jelas, kemungkaran sudah jelas, tapi kenapa kok subur? Kaum muslimin dipojokkan, itu gara-gara semuanya ternyata Bapak Ibu semuanya mengikuti siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya duit. Mohon maaf, Bapak Ibu tahu nggak video tentang seorang Poland dicaci maki oleh orang Cina kafir, disuruh minta maaf, digertak-gertak. Saya sakit hati, sakit hati benar. Mosok Polri milik kita dicaci maki begitu. Tapi saya dikagetkan lagi. Ustaz Alfian Najung itu ngasih kesaksian pada saya, Ustaz gak usah ini, gak usah heran. Bintang 1, bintang 2 di Mabes itu sampai orang Cina itu nyuruh dia dengan kaki, bukan nyuruh dengan tangan. Pergi sana, datang sini, sana urusi. Enggak, bukan dengan tangan, dengan kaki. Itu pun sami'na wa ata'na. Di mana letak kehormatannya. Begitu orang murahnya dengan orang yang punya duit dan punya kekuasaan. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin ingatkan lagi. Khalisatan dzikraddar itu mengingatkan dunia isinya ini tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Itu kalau halal, apalagi kalau haram. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa isinya kecuali yang dzikrullah dan mendukung dzikrullah. Mari kita ambil pelajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak, Nabi Sulaiman itu mau dakwai siapa? Ratu Bilqis. Ratu Sulaiman kaya nggak, Pak? Kaya. Kalau orang mau nyogok orang kaya, kira-kira sogokannya kecil atau gede? Gede. Maka ketika Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam, Ratu Bilqis ingin nyogok. Cerita panjang, tapi langsung ingin nyogok. Ingin nyogok. Kita sogok dulu deh. Kita kasih hadiah, namanya hadiah. Pasti hadiahnya besar banget. Tapi ketika hadiah itu datang kepada Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Ini penting. Aku mituna mal. Engkau mau nyogok aku dengan uang ya, dengan harta ya. Fama atani Allah, yang Allah berikan kepadaku khairun mimma ataakum, lebih baik yang Anda berikan kepada kami. Lebih baik apa yang Allah berikan kepada Anda. Bal antum bihadiyatum tafrahun, tapi Anda bangga dengan hadiah yang Anda berikan kepadaku. Apa kata beliau? Irji ilaihim, pulang sana ke negerimu. Falanatiyannakum bijunudin, kudatangkan dengan tentara la qibala lahum, enggak mungkin bisa dilawan. Kira-kira kalau ngomong itu kan nggak kuat, nggak bisa Pak ya? Ya, mohon maaf, kita ingin jemaah haji itu kalau mau disogok, ya dengan haram, disogok aja haram nih. Itu ngomongnya apa? Lu mau ngasih duit berapa sama gue? Gue lebih kaya daripada lu. Kata orang Jakarta ini. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu ngalahin dunia isinya. Mau ngasih berapa lu? Benar gak? Jadi kalau jemaah haji, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah merasa kaya benar itu. Gak ada orang ngomong aku ragu apa-apa. Gak bisa. Kaya benar orang beriman itu.
Ada cerita yang sangat menarik Bapak Ibu. Salim bin Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Salim ini sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah langsung. Tiba-tiba dibisikin oleh seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Hisham tanya, mohon maaf kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira pikiran kita kayak apa? Bisikin pelan-pelan, Syekh Salim, mohon maaf, ada proposal nggak yang kau berikan kepada saya? Jadi raja dengan takut-takut, malu-malu menawari proposal. Ada nggak proposal yang saya tunaikan? Tanya sekali, dua kali, tiga kali, kemudian nolak. Anda tahu sekarang kita sedang di mana nih? Ini kan di rumah Allah. Ini di rumah yang memiliki dunia dan seisinya. Engkau nawari aku, nggak malu sama Allah? Rajanya digitukan, Pak. Mohon maaf kalau kita pas sholat di samping presiden ngomong, ada proposal nggak untuk kampung Anda? Kira-kira pikiran kita apa, Pak? Akhirnya Salim pergi. Keluar, selesai, dikejar sama raja ini, ngejarnya sampai di luar. Salim, Syekh Salim, sekarang kita sudah di luar masjid nih. Mana proposalmu? Jawabannya apa? Proposal dunia atau akhirat? Enggak bisa, saya kasih proposal supaya menyelamatkan aku neraka. Yo nggak bisa dong. Kalau gitu masukkan ke surga aja deh. Yo nggak bisa. Ingat, aku tadi di rumah Allah yang memiliki dunia seisinya. Aku nggak minta proposal dunia sama sekali, malu sama Allah. Lepas setelah keluar aku minta pada engkau. Di mana mukaku di hadapan Allah? Akhirnya raja ngomong, asyhadu annaka min sulalati Umar bin Khattab. Aku bersaksi, engkau benar-benar dari keturunannya Umar bin Khattab. Bapak Ibu, dunia itu bagiannya dengan akhirat. Yang rebutan tuh ya, kalau ada pilihan rektor, rebutan gitu ya. Kalau ada pilihan presiden, rebutan. Pokoknya kursi rektor, kursi presiden itu nggak usah ditawar-tawarkan. Sebelum selesai pun banyak yang daftar. Tapi kalau kursi ustadz, kursi kiai sudah mati lama nggak ada yang daftar. Maka banyak harta anak ustadz kalau nilainya 9 itu yang dipikir apa? SMA negeri. Kalau yang nilainya komlaut A, yang pikirkan fakultas kedokteran. Lah kalau nilainya 4 dan 5 baru cari pondok pesantren. Kalau nilainya 45 fakultas usuluddin dan tarbiyah. Pikirannya kan begitu kita ini. VIP itu apa? Yang punya duit walaupun penggarong. Itu kita harus tingkatkan. Perumpamaan dunia dan akhirat Bapak Ibu semuanya seperti seseorang memasukkan jarinya ke lautan. Yang nempel di tangan adalah dunia. Yang sisa di lautan akhirat. Banyak nggak orang korbankan lautan yang luas dibandingkan dengan hanya mengejar yang nempel di jari? Bapak Ibu, segala nikmat yang Bapak Ibu rasakan itu hanya 1% dibagi seluruh makhluk sejak zaman ada dunia sampai hari akhirat. Sekaya apapun termasuk Bill Gates yang punya 1000 triliun, itu cuma 1%. Sementara yang 99% itu nanti di akhirat kelak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innalillahi mi'ata rahmat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita orientasi akhirat. Itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Untuk itu Bapak Ibu, karena orientasi akhirat, Nabi Ibrahim gak takut dari siapapun.
Nabi Ibrahim menghadapi siapa Pak? Namrud. Menghadapi Namrud nggak? Menghadapi Namrud sampai dibakar. Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya sendiri sampai bapaknya mau merajamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di suatu lembah yang tidak ada air, yang tidak ada makanan, dan tidak berpikir tentang rezeki. Yang dipikirkan adalah misi dakwahnya. Kalau kita, mohon maaf, ngajak dan istri ke tengah-tengah Papua itu, kira-kira ada komentarnya kan? Ibu-ibu kalau diajak ke Papua sana di tengah-tengah hutan yang nggak ada supermarketnya, kira-kira samina wa ta'na atau ngeyel dulu Pak? Ini diajak, bukan ditinggalkan. Gimana kalau ditinggalkan di tengah-tengah Papua? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil. Ma'asyiral muslimin, sekarang yang paling berat adalah menghadapi kerusakan masyarakat, terutama menghadapi kerusakan sistem kenegaraan. Maka kenapa di dalam Al-Quranul Karim itu diceritakan tentang dua raja besar yang merusak, yaitu Namrud dan Firaun. Tapi juga diceritakan tiga raja besar yang luar biasa baiknya, yaitu siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dan Dzulqarnain. Kalau penguasanya baik, itu masyarakatnya baik. Tapi kalau penguasanya rusak, masyarakat juga rusak. Dan kaitannya dengan memilih pemimpin itu bagian pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Pemimpin de facto. De facto itu artinya apa? Walaupun nggak kita anggap pemimpin dan nggak boleh kita anggap pemimpin, tapi kita tidak bisa mengelak dia menguasai kita. Walaupun rakyatnya itu nabi, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa. Tapi yang namanya Firaun dan Namrud, yang namanya penguasa, walaupun tidak diakui juga tetap menguasainya. Sampai-sampai Firaun itu yang membunuh anak-anak, Firaun itu yang membunuh Bani Israel. Tapi ketika dia berkuasa, logikanya ngomong, minta mengajukan undang-undang teroris. Yang jadi korban siapa? Nabi Musa. Apa undang-undangnya? Zaruni aqtul Musa wal yaqul rabbah. Biarkan aku bunuh Musa dan silahkan dia berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut kalau Musa ini merubah undang-undang dasar kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, menampakkan teroris di muka. Sebetulnya yang teroris itu Firaun, yang dituduh Nabi Musa. Lah sekarang yang teroris itu sebetulnya yang membunuh 135 orang tanpa salah, tanpa apa, dituduh teroris. Sementara yang dituduh teroris adalah para ulama. Sebetulnya mereka yang bikin makar pada tahun 65, tetapi kemudian yang dituduh makar adalah kaum muslimin. Untuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya dengan ingat akhirat, hanya ingin mencari surga dan tahu kematian pasti datang, entah kematian dalam perjuangan atau di asur. Saya ingin mengumandangkan sekarang ini perang ideologi Pak. Sebetulnya yang namanya pahlawan itu siapa sih? Yang namanya negara Indonesia itu apa sih? Ada yang mengatakan Indonesia bukan negara agama, maka jangan berpikir Islam. Kan ngomong gitu. Saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana saya katakan kemarin Pak Koramil, di depan Pak Koramil, dan saya juga ngomong di depan Pak Polres, Kapolres. Saya ngomong dengan mereka semuanya, termasuk juga Polda. Saya ngomong Pak, kalau dengan saya nggak usah mata-matai saya Pak, karena yang saya omong di depan pengajian, di depan santri itu sama persis.
Saya tidak punya agenda tertutup. Saya ingin mengatakan, kalau kita ingin membela negara, belalah ideologinya, jangan bela penguasa. Karena penguasa bisa salah, bisa benar. Indonesia Bapak Ibu, dan saya mengatakan kepada Pak Kapolres Klaten ketika datang ke saya pada salat subuh, Pak, saya ingin menyampaikan pada panjenengan, tolong dikoreksi kalau saya salah. Saya katakan, selama ini PKI, preman, liberal, menggunakan institusi Polri, menggunakan institusi TNI, menggunakan institusi negara atas nama NKRI, atas nama Pancasila, atas nama Undang-Undang Dasar 45 untuk menggebuki ulama, memenjarakan ulama, bahkan membunuh ulama. Kenapa enggak kita balik, Pak? Indonesia ini negara tauhid, Pak. Merdeka aja berkat rahmat Allah. Dengan didorong keinginan yang luhur. Undang-undangnya mengatakan Indonesia ini berkedaulatan rakyat. Rakyat itu harus berkedaulat, Bapak Ibu. Kita itu harus berkedaulat. Daulat itu enak, milih sesuai hati nurani kita, tapi berdasarkan ketuhanan yang maha besar. Kita itu berdaulat, tidak boleh ada seorang pun yang mendikte kita dalam memilih pemimpin kita, tapi yang berdasarkan ketuhanan yang maha besar. Artinya, semua pemimpin yang menentang ketuhanan yang maha esa tidak berhak memimpin Indonesia. Benar gak? Jadi kalau ada pemimpin yang ngomong hari akhirat itu cuma ramalan orang Islam, itu harus disingkirkan. Kelihatannya wajah Bapak Ibu ketakutan semuanya. Nyawa kita itu cuma satu, Pak. Allah yang menentukan nantinya kapan, Pak. Gak akan maju, gak akan mundur, Pak. Harus saya sampaikan. Kesempatan ngomong. Kalau nanti diundang lagi, ngomong lagi kayak gini. Kalau nggak diundang, alhamdulillah. Pak, kalau ada pemimpin negara ngomong supaya apa? Itu Islam, agama jangan dicampur dengan politik. Agama harus dijauhkan dari politik. Terus ketuhanan yang maha esa dimanakan? Ini tidak pantas memimpin negara Indonesia. Ini pengkhianat. Benar nggak, Pak? Kok takut? Takut, Pak? Terusin apa enggak? PKI jelas-jelas mbah saya itu disiapin sumur, Pak, untuk dibunuh, Pak. Kok tiba-tiba bilang dirubah itu film PKI itu karena PKI nggak salah. Jangan tragedi PKI, tragedi sumur. Artinya apa? Dibunuh sih bunuh, tapi yang bunuh siapa? Ingin supaya yang bunuh bukan PKI. Orang kayak gini kan pengkhianat bangsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bicara orang. Kalau sekarang hari akhirat dilecehkan, Allah dilecehkan, Islam dilecehkan, terus di mana kita? Jadi Indonesia itu negara tauhid sebetulnya, negara syariah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kan sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita itu Undang-Undang Dasar 45 dijiwai piagam Jakarta, Dekret Presiden 59 yang sampai sekarang belum dihapus. Apa Dekret Presiden 59? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Jadi kita itu jangan sampai mengkafir-kafirkan Indonesia, jangan mengkafir-kafirkan Pancasila dan Dharma. Alhamdulillah pendiri bangsa ini sudah cerdas sekali. Nah, cucuku, aku telah dirikan negara Islam, negara tauhid, negara syariah. Yang salah
penguasa mengatakan paling Pancasialis sementara dia menghina ketuhanan Yang Maha Esa. Itu harus disingkirkan. Jadi yang salah adalah yang bikin undang-undang bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, ditempelkan seakan-akan dia bersumber dari Pancasila, padahal menghancurkan Pancasila. Saya katakan pada Bapak Ibu semuanya, saya pernah belajar membuat naskah akademik undang-undang dengan seorang profesor, pembimbingnya Profesor Dimyati. Beliau nangis di depan kami dengan mengatakan Indonesia ini banyak sekali rancangan undang-undang itu dimulai dengan naskah akademik dari sisi agama, dari sosial, tetapi tidak disah-sahkan. Karena apa? Nggak ada duitnya. Tapi ternyata banyak undang-undang, rancangan undang-undang tiba-tiba sudah jadi, sudah disahkan karena ada, walaupun tidak ada naskah akademiknya. Itu kata profesor. Jadi apa Pak? Indonesia ini dibeli dengan apa? Mohon maaf. Orang itu kalau tidak iman dengan hari akhirat, jadi pahlawan Indonesia, walaupun mohon maaf dia bajingan, gampang Pak. Caranya gimana? Kalau korupsi jangan kecil-kecilan. Kalau nggak iman dengan hari akhirat ya. Kalau nggak iman dengan hari akhirat, korupsi kok cuma 100 miliar, 200 miliar, terlalu kecil, habis dia. Tapi kalau korupsinya 1000 triliun, yang 500 triliun bagi mulai dari atas sampai bawah, dia akan jadi pahlawan Pak. Dia sangat disayang, jangan sampai mati. Itu yang terjadi. Di mana koruptor BLBI? Dia membobol yang ribuan triliun, aman, melelang buana. Tetapi orang-orang yang Islam dijebak. Sekarang hati-hati Pak kalau jadi penguasa, berat banget Pak. Enak itu jadi ustadz Pak. Ustadz itu Pak, kalau istrinya cantik, nggak ada yang ngomong, wajar kok Ustadz untuk dijaga oleh Allah supaya tidak macam-macam dikasih istri cantik. Tapi kalau istrinya nggak cantik, orang juga nggak ngomong, wajar Ustadz diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ustadz punya mobil bagus, nggak ada yang kenapa Ustadz kok punya mobil, wajar Ustadz, doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau Ustadz nggak punya mobil juga nggak ada masalah, wajar Ustadz harus mengalami perjuangan. Tetapi kalau orang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, gampang sekali dibeli. Mohon maaf, Indonesia ini sebenarnya menguasai cuma 2 orang Pak. Preman dua-duanya Pak. Itu dia, pokoknya semua milik saya. Anda mau minta saya bayar berapa? Dan sering muncul dalam permukaan, dalam medsos itu muncul. Ya muncul, benar muncul. Dan aman dia. Mendektek, didektek Pak. Tapi kalau orang beriman Pak, orang yang beriman dengan Allah, contoh seperti Brigjen Umar, Kapolda NTB, bagi saya yang paling besar Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, maka aku pergi ke masjid, gak peduli dengan apa yang namanya rapat-rapat itu. Siapapun yang rapat, kalau sudah Allahu Akbar, aku pergi ke masjid. Mudah-mudahan kampus saya yang saya cintai juga begitu. Kalau sudah Allahu Akbar, semua ditinggalkan, gak usah rapat dengan siapapun, masjid. Tapi untuk pergi ke masjid gak sederhana loh Pak. Meninggalkan rapat itu gak sederhana Pak. Bisa jabatan hilang, aku taruhkan jabatanku. Apalagi kalau sudah bicara tentang kemungkaran, maka saya sangat kagum dan sangat malu dan sangat berterima kasih dengan seorang ibu-ibu yang ada di Sukoharjo. Ketika melihat ada campur sarung mau ditayangkan, maka beliau kemudian berpidato dan akhirnya gak jadi ditayangkan, walaupun setelah itu digerutuk oleh musisi-musisi yang memang dapatnya dari itu. Subhanallah, amar ma'ruf nahi munkar memang harus ditegakkan. Di balik itu adalah risiko. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Kembali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
katanya bahwa jemaah haji itu kata orang Islamnya sudah sempurna. Kata orang ya, kalau sudah haji Islamnya sudah karena 5 sudah dijalani. Apakah benar kalau orang sudah haji Islamnya sudah sempurna? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar dikatakan bunyal Islamu ala, Islam itu dibangun atas 5 jadi itu fondasinya. Itu fondasinya 5 itu. Adapun bangunannya, temboknya, pagarnya, atapnya, plafonnya, itu tidak 5 itu. Plafonnya adalah syariat Islam. Plafonnya adalah akhlak Islam. Plafonnya adalah undang Islam. Plafonnya adalah perjuangan. Maka saya ingatkan kepada Bapak polisi, Bapak tentara, Pak, Indonesia itu negara tauhid. Maka perlu kita memperjuangkan tegaknya tauhid Indonesia, dan jangan sampai Islam dibenturkan dengan negara, Islam bukan dengan tentara, Islam dibenturkan dengan polisi. Itu tidak pas. Karena Islam itu yang memenangkan Indonesia. Bung Tomo bilang kalau tidak ada takbir saya nggak tahu bagaimana membangkitkan semangat untuk berjihad. Kalau tidak ada Allahu Akbar, tidak ada yang membangkitkan jihad. Karena Allahu Akbar mengingatkan di hadapan Allah semua kecil. Di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya apa? Bani Israel itu tidak bisa dibayangkan bisa menang. Tapi kalau Allah menghendaki menang juga. Nabi Musa alaihissalam mau dibunuh oleh Fir'aun. Allah kirimkan itu Nabi Musa malah di depan Fir'aun. Fir'aun malah membiayai. Nabi Musa alaihissalam dikembalikan kepada ibunya dengan penjagaan ketat dari tentara kerajaan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali lagi, kita perlu memahami Islam secara utuh dan perlu memahami untuk berhusnudzon kepada Islam, bahwa insya Allah kalau Islam tegak di Indonesia, pertama itu adalah cita-cita konstitusi, itu adalah cita-cita pendiri negeri ini. Bapak Ibu, kita dengar la ilaha illallah dipermasalahkan ya, dilarang, bahkan dijadikan satu delik hukum ketika demo pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah ngomong dengan seorang dari Kodim, biasanya kalau ada perubahan pimpinan ziarah ke saya ngomong kepada seorang di antara mereka, Bapak tahu nggak? PIN-nya TNI Indonesia dulu itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Pak? Benar Ustaz, karena bapak saya yang ikut memikul bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata tentara dulu. Nah, kalau Indonesia itu negara tauhid, kalau Indonesia negara syariat, mestinya kita sebagai kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak mau dipimpin kecuali dengan Islam. Bapak Ibu, kita orang Islam, yakin Islam baik? Yakin. Maka kita tidak mau diatur kecuali dengan Islam. Indonesia bobrok itu karena tidak pakai Islam. Maka jangan sampai pelajaran Islam dibuang. Itu ada partai politik itu ngomong itu. Partai politik, Bapak Ibu semua tahu itu pasti partai politiknya yang mana itu. Ngomong apa? Koruptor itu diciptakan dari pondok pesantren dan pelajaran agama katanya. Maka minta supaya pelajaran agama dihilangkan dari Indonesia. Itu kan nggak masuk akal itu. Saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk memperjuangkan ini ya perlu keberanian. Perlu penjualan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu, yang namanya perang, yang namanya bunuh-membunuh ada dalam Quran berkali-kali.
Yang namanya benci itu berkali-kali. Iya, saya katakan orang Islam adalah orang yang paling ingin kedamaian. Kita nggak boleh berpikir perang, nggak boleh. Kita tidak boleh berpikir memusuhi, membunuh, enggak. Tapi ingat, orang lain pasti berpikir itu, benar nggak? Kira-kira orang kafir kalau kita diam, mereka akan sayang dengan kita Pak. Lihat tuh, Rohingya Pak. Bagaimana nasib Rohingya? Apa kesalahan Rohingya Pak? Yang lucunya, alasan menggenosida Rohingya, alasannya lucu. Dan itu diungkapkan oleh pemimpin negeri ini. Rohingya itu bukan masalah agama. Itu Rohingya karena bukan penduduk asli Burma. Mohon maaf, kalau kaidah ini kita pakai, rusak nggak Indonesia? Yang bukan penduduk asli boleh dihabisi. Kira-kira repot nggak Indonesia? Kan nggak boleh kan? Apa gara-gara bukan penduduk asli boleh dihabisi? Otak mana itu? Kok itu dipakai? Yang kedua, ngomong Rohingya itu bukan masalah agama, tapi masalah minyak. Jadi karena Myanmar kerjasama dengan Cina untuk jual gas dan minyak. Loh, apa hubungannya untuk menjual minyak kok harus menghabisi kaum muslimin? Dihabisi dengan sangat mengerikan. Kan nggak ada hubungannya, tapi itu terjadi Pak. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi. Kita sebagai jemaah haji, kita ketemu yang namanya Maqam Ibrahim, harus mengingatkan bagaimana doanya Nabi Ibrahim dan perjuangan Nabi Ibrahim untuk tauhid, menghadapi Namrud untuk menegakkan tauhid. Kita harus ingat perjuangan Nabi Ibrahim menegakkan tauhid itu, untuk menjelaskan kekuasaan hanya di tangan Allah. Ada cukup menarik. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahallahul mulk. Apa kau enggak perhatikan orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim di dalam imannya kepada Allah, karena Allah telah memberikan dia kekuasaan. Jadi kekuasaan Namrud itu Allah ngasih. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud apa? Ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan aku juga mematikan. Tapi lucu Pak, bagaimana cara menghidupkan mematikan Namrud? Diambil dua narapidana. Katanya, ini aku hidupkan, jangan matiin ya, tolong kembalikan lagi ke penjara. Lucu nggak Pak? Apa itu yang namanya menghidupkan? Yang satu aku matiin, tolong penggal leher. Penggal leher. Nah kalau logika kayak begitu kan ya nggak perlu dilayani kan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriq. Allah yang menerbitkan matahari dari fa'ti biha minal maghrib, terbitkan dari timur. Fabuhitalladzi kafar. Maka Namrud pun gak bisa ngomong apa-apa. Subhanallah, Nabi Ibrahim menghadapi penguasa untuk menunjukkan Indonesia ini negara tauhid yang menegakkan kaum muslimin. Karena ada Pak pamflet ngomong, kalau Anda tidak mau pluralisme silahkan keluar dari Indonesia. Artinya kalau Anda tidak mengakui seluruh agama itu baik, sama, maka Anda keluar dari Indonesia. Harus kita omongi Pak, kalau Anda tidak mengakui bahwa ini bumi Allah, silahkan keluar dari bumi Allah. Mohon maaf Pak, dalam komputer itu kan ada namanya istilah hardware dan software Pak ya. Perangkat apa? Keras dan ada perangkat lunak. Pak, kalau perangkat kerasnya itu terbitan tahun 2017, sementara perangkat lunaknya itu kita ambil tahun 80, mereka rusak nggak Pak? Ya nggak nyambung. Bumi langit ini ciptaan Allah, Indonesia ini ciptaan Allah. Maka kalau tidak diatur dengan aturan Allah, hancur Indonesia ini. Pendidikan nggak pakai pendidikan Islam, hancur Indonesia ini. Dan kita tidak ingin Indonesia hancur. Maka kita baik Panglima TNI, mudah-mudahan Allah menjaga ketulusan dan keikhlasan beliau.
17 Agustusan mengajak seluruh wilayahnya untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Luar biasa bagus. Ya. Saya katakan yang rusak adalah orang-orangnya. Sebagian orang-orangnya, bukan semua negeri Indonesia ini rusak. Harus kita punya semangat. Ya, untuk perang ideologi, Indonesia ini Islam, Indonesia ini bersyariah. Maka tidak ada tempat PKI untuk Indonesia ini. Tidak ada tempat liberal untuk Indonesia ini. Ya. Dan insya Allah dengan Islam, Islam akan melindungi semua. Itu bagian terpenting daripada talbiyah Bapak Ibu semuanya. Kalau talbiyah bilang apa Pak? Talbiyah itu harus bikin nangis kita Pak. Labbaik Allahumma, aku sambut ya Allah panggilanmu, aku sambut. Labbaik la syarika lak, aku sambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenek, laka wal mulk, milikmulah kerajaan. La syari, tidak ada sekutu bagimu. Dulu Pak, mohon maaf, ketika zamannya Gus Dur digoyang, pendukung Gus Dur mengatakan Gus Dur itu nggak boleh digoyang. Gus Dur itu presiden Indonesia. Maka kemudian ada pasukan berani mati untuk Gus Dur. Masih ingat ya? Pasukan berani mati untuk Gus Dur. Ya wajar, orang cinta pada Gus Dur, bila Gus Dur wajar, nggak usah disalah-salahin. Nah pada zaman Megawati jadi presiden, pengikutnya pokoknya yang berat jadi presiden Megawati dan keturunannya. Maka apa? Ada namanya cap jempol darah. Ada nggak Pak? Masih ingat? Sekarang Bapak Ibu, kita sebagai seorang Muslim sudah jual beli belum sama Allah? Mohon maaf, dagang suka nggak Pak? Tuh, dagang suka nggak? Kalau mau kaya jangan jadi dosen, jadi pedagang. Padahal dagang dengan manusia itu banyak ruginya daripada untungnya. Sekarang kita ditawari dagang sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, pakai fi'il madhi, telah membeli. Mau diterusin kan? Allah yang nawari ini. Allah nggak butuh sama kita, tapi Allah nawari, aku beli itu. Diterusin kan? Diterusin kan? Apa yang dibeli sama Allah? Harta kita semuanya, jiwa semuanya. Dapat apa? Al-jannah, dapat surga. Diterusin. Yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Yuqatilun, berperang di jalan Allah. Ya, kita sih nggak mau, tapi orang kafir ngabisin kita juga. Kalau PKI kalau biarkan pasti ngabisin kita. Fayaqtuluna wa yuqtalun, baik membunuh maupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa, itu janji Allah benar. Fit Taurati wal Injili wal Quran, di dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdi minallah, ada yang lebih jujur daripada Allah? Ada yang lebih setia menunaikan janji dari Allah? Enggak ada kan? Nah, mau diterusin? Mau diterusin? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi, bergembiralah dengan jual beli kalian dengan Allah. Wadzalika huwal fawzul azim, inilah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang besar Bapak Ibu. Iya, kita orang yang paling tidak suka perang. La tatamannau liqa'al adu, jangan mengharap bertemu dengan musuh. Tetapi Bapak Ibu, kita semuanya ingin pemimpin Indonesia tahun 2019 sebelumnya tidak perlu ada revolusi,
Tidak perlu ada berontak, haram pakai ngebom-ngebom segala. Tapi tunjukkan Bapak Ibu, kita itu berkedaulatan, kita itu berdaulat, kita itu bisa milih pemimpin yang baik. Kita tidak, kita sebagai kaum muslimin tidak ingin kecuali diatur dengan Islam. Maka kita tidak ingin punya RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur maupun presiden dan menteri-menterinya kecuali orang yang memihak kepada Islam dan memperjuangkan Islam. Wajar nggak Pak? Wajar nggak? Tunjukkan kedaulatan kita tidak bisa disogok, tidak bisa diintimidasi. Loyalta hanya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun menghadapi berbagai macam resiko. Untuk itu Muhammadiyah, saya harap sudah mikirkan Jawa Tengah harus dikuasai orang yang memihak kepada Islam. Karena sudah sebentar lagi kan? Sudah sebentar lagi kan?